Kami, kelompok KKN Visi Nova 58 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama 1 bulan, kami melaksanakan pengabdian di Desa Caringin. 18 mahasiswa dari berbagai jurusan. Kami datang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pada awalnya, kami tidak saling mengenal. Semuanya terasa asing, wajah-wajah baru, kebiasaan yang berbeda, dan cara kerja yang tidak selalu sama. Namun seiring waktu, kebersamaan mulai tumbuh melalui diskusi, kerja lapangan, evaluasi, masak dan makan, nonton, olahraga, jalan-jalan, dan semua hal yang kami lalui bersama. Ada kalanya kami lelah, ada perbedaan pendapat, bahkan suasana yang tegang. Tapi dari situ, kami belajar banyak hal tentang memahami satu sama lain, kerjasama, dan rasa saling percaya. KKN ini bukan hanya tentang menjalankan program, tapi juga tentang perjalanan membangun hubungan. Tentang bagaimana sekelompok orang asing bisa tumbuh menjadi satu keluarga yang saling mendukung, belajar, dan tumbuh bersama. Di Desa Caringin, cerita kami dimulai, menyatukan visi, berani berinovasi, dan yakin bahwa niat baik mampu melahirkan langkah besar bagi masyarakat. Kami adalah Visi Nova, satu visi, inovasi, membangun negeri dari desa. Desa Caringin adalah salah satu desa tertua di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Dengan luas wilayah sekitar 114,3 hektar, desa ini terbagi menjadi 3 dusun. Dusun Caringin, Dusun Curug Dengdeng, dan Dusun Cikalang. Selain itu, terdapat 7 rukun warga dan 30 rukun tetangga yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Letaknya berada di dataran tinggi sekitar 425 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sawah, dan perkebunan, dengan kondisi tanah yang relatif datar. Suhu harian berkisar antara 29 hingga 33 derajat Celcius, dengan curah hujan rata-rata 2 hingga 4 mm per tahun. Untuk Desa Caringin sendiri, kebetulan kita berada di pusat ibu kota ya. Desa Caringin itu pusatnya Kecamatan Caringin, termasuk letak geografinya kita sangat strategis sekali. Karena lintasan-lintasan yang wisata seperti Caringin termasuk beberapa rafting atau arung jeram juga ya. Kebetulan kita punya Sungai Cisadane, jadi lintasan-lintasan yang mau rafting atau apa melintasi desa kita. Untuk masyarakat sendiri kita kurang lebih sekarang udah pertumbuhannya sangat signifikan sekali. 2 tahun, 3 tahun belakang itu bisa 3.000 perkembangan penduduknya karena kita mayoritas bisa 60-40 sama pendatang. Keunikan Desa Caringin, mungkin kalau dari keunikan ya, Desa Caringin kan bukan tempat wisata ya. Kita memiliki pasar, uniknya mungkin kita memiliki fasilitas-fasilitas olahraga juga. Uniknya mungkin kita juga banyak UMKM yang tumbuh juga ya, banyak usaha-usaha masyarakat yang sudah membuming lah. Mungkin keunikannya keberagaman aja, keberagaman dari sisi suku juga, agama juga di Desa Caringin itu udah beragam banget. Tapi alhamdulillah mereka sangat akrab ya, akrab sekali dengan warga asli, dengan warga perumahan juga sebenarnya. Untuk berjalannya waktu di Desa Caringin itu udah berkurang Mas, untuk pertanian, perkebunan ataupun termasuk perkebunan itu sudah berkurang sekali. Sekarang banyaknya mayoritas bangunan lah. Mungkin tapi tetap persentasenya kecil ya. Tapi antusias masyarakat alhamdulillah. Untuk yang ada perkebunan juga rata-rata pendatang ya dalam ranah besar, tapi melibatkan warga sekitar untuk pengelolaannya, untuk pengurusannya. Itu aja mungkin. Di Desa Caringin, pertanian dan perkebunan menjadi nadi kehidupan masyarakat.
Lahan-lahan subur di dataran tinggi ini dimanfaatkan untuk menanam berbagai komoditas, mulai dari jagung, jambu, hingga melon. Setiap jenis tanaman punya cara perawatan yang berbeda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, menghasilkan panen terbaik untuk memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi warga sekitar. Salah satu komoditas unggulan adalah melon milik pertanian Z2U. Di Desa Caringin, melon ini ditanam di dalam 5 greenhouse dengan jarak tanam sekitar 70 x 17 cm untuk setiap pohon. Melon membutuhkan kontrol ketat terhadap air. Sedikit saja kelebihan atau kekurangan air, kualitas buah bisa menurun drastis. Karena itu, pengelola perkebunan terus memantau kondisi kelembapan tanah setiap harinya. Untuk menjaga kesuburan, pemupukan dilakukan sebulan sekali menggunakan pupuk NPK dan KCI. Dengan pola ini, melon bisa tumbuh optimal dan siap dipanen dalam waktu relatif singkat dibanding tanaman lainnya. Buah yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dengan rasa manis dan bentuk yang seragam, menjadi melon Z2U salah satu primadona dari Desa Caringin. Selain melon, komoditas lainnya adalah jambu mutiara milik Rudi Hartono. Lahan jambu di desa ini mencapai 2 hektar dan setiap hari dirawat oleh 3 hingga 4 orang pekerja. Jambu membutuhkan waktu sekitar 120 hari hingga bisa dipanen. Namun prosesnya tidaklah mudah. Sejak buah masih kecil, jambu harus segera dibungkus. Jika terlambat, buah tidak lagi bisa dibungkus dan rentan terserang hama. Selain dibungkus, jambu juga dirawat secara khusus. Mahkota bunga harus dibuang agar tidak melukai permukaan buah yang lembut saat membesar. Buah juga diberi lapisan putih pada kulitnya, supaya tidak berminyak dan tetap terlihat menarik. Tanaman jambu pun perlu diremajakan secara berkala. Cabang yang daunnya sudah tidak segar dipotong, sehingga pohon bisa tumbuh kembali dengan baik. Pola cabang yang melebar ke kiri dan kanan memberi ruang cukup untuk buah agar bisa berkembang sempurna. Hasil panennya cukup menguntungkan. Jambu mutiara memiliki 4 grade, yaitu Super, A, B, dan C. Jambu Super dijual dengan harga sekitar Rp27.000 per kilogram. Biasanya berisi 2 buah. Sementara kualitas biasa dipasarkan dengan harga Rp10.000 per kilogram. Mayoritas hasil panen ini dikirim ke pasar besar di Jakarta, menjadikan jambu mutiara Caringin dikenal lebih luas. Perkebunan di Desa Caringin menunjukkan bagaimana ketekunan, kesabaran, dan inovasi bisa menghasilkan keberhasilan. Dari greenhouse melon yang terkontrol rapi, hingga jambu mutiara yang dibungkus dengan penuh ketelitian. Semuanya adalah bukti kerja keras masyarakat desa. Dari lahan desa yang sederhana, hasil pertanian ini menjangkau hingga kota besar, menjadi sumber penghidupan sekaligus kebanggaan bagi warga Caringin. Video dokumenter ini kami persembahkan kepada masyarakat Desa Caringin sebagai ungkapan terima kasih atas sambutan yang hangat dan penerimaan yang penuh ketulusan. Setiap senyum, sapaan, dan kebersamaan bersama seluruh warga telah membuat kami merasa memiliki keluarga baru di sini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada 18 sahabat KKN yang telah berbagi kerjasama, tawa, dan kenangan berharga selama kebersamaan ini. Meskipun waktu kita singkat, pengalaman dan persaudaraan yang terjalin akan senantiasa kami ingat dan kami bawa dalam langkah kehidupan selanjutnya. Semoga kebaikan yang telah kita rasakan bersama menjadi doa dan kekuatan bagi Desa Caringin dan bagi perjalanan kita semua.